Haleluya, salam. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Haleluya. Kita patut datang bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan telah mengasihi kita. Sepanjang minggu Tuhan sudah menjaga kita, memelihara kita, melindungi kita, bahkan Dia memberkati setiap kita. Sehingga kita datang pada pagi hari ini untuk mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Saya percaya bahwa setiap anak Tuhan mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Tanpa kita membuang masa, mari kita tenangkan hati kita, pikiran kita, tubuh kita, jiwa kita arahkan kepada Tuhan, dan kita mau menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, Yesus, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa. Pujilah nama Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang luar biasa ini Tuhan yang Engkau berikan kepada kami, untuk kami sama-sama datang menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pujilah nama Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan memenuhi setiap hati kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Kami undang Engkau Tuhan di tempat ini. Hadir Tuhan di dalam setiap pujian dan penyembahan kami Bapa, yang kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus, kami bawa hati kami di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami persembahkan hidup kami dengan segenap hati kami datang di hadapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Engkau Tuhan yang layak menerima segala pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dan kami buka ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kami istiharkan Engkau Tuhan di tempat ini pada pagi hari ini Bapa. Engkau Tuhan bekerja Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja Tuhan di dalam setiap pribadi kami pada pagi hari ini. Bekerjalah Engkau Tuhan seturut dengan mau-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, seperti pujian kami Bapa. Kemanakah kami akan menjauhi Roh-Mu yang hidup Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang hidup itu Tuhan ada di dalam hidup kami, memenuhi hati kami, pikiran kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus masuk di dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Menjauhi Roh-Mu yang suci, sahabat, Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga.
menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh penyakit yang tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Setiap kami Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus pengorbananmu yang Kau curahkan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Dan segenap hati kita katakan, pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk
indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersearti bagiku. Sungguh indah, sungguh indah.
tinggikan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang Tuhan mengucapkan syukur terima kasih kami kepada Engkau Tuhan atas pemeliharaanmu Tuhan, penjagaanmu Tuhan sepanjang hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah namamu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam ruang puji-pujian pada pagi hari ini. Itu sebabnya Tuhan Yesus pada pagi hari ini Engkau Tuhan bertakhta Tuhan di atas pujian dan sembah kami pada pagi hari ini. Biarlah setiap jemaat Tuhan yang datang pada pagi hari ini semuanya memuji, semuanya menyembah, semuanya berkata-kata kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia, yaitu untuk menjadi penyembah-penyembahnya di bumi ini. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami serahkan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan sehingga selesainya, namamu Tuhan yang kami puji, namamu Tuhan yang kami tinggikan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan setiap alat-alat musik Tuhan yang kami pakai untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau kuduskan Tuhan, Engkau sucikan Tuhan, agar kami pakai Tuhan untuk memuji Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan ruangan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau bungkus Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Dengan darah-Mu Tuhan Engkau bungkus tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Setiap Tuhan Yesus yang mengintimidasi kami pada pagi hari ini, kami tolak itu di dalam nama Yesus. Setiap roh-roh yang melayang-layang kami patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah kami bebas Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa, urapan-Mu Tuhan mulai dari depan sampai ke belakang, sampai ke tempat sekolah minggu Tuhan. Urapan yang khusus memenuhi setiap umat Tuhan yang datang pada pagi hari ini. Ketika kita datang dengan segenap hati kita memuji, menyembah Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan akan memenuhi setiap permintaan kita. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Tuhan tahu. Itu sebabnya Dia akan memberikan seturut dengan maunya Tuhan, bukan maunya kita. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga, Engkau bekerja Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan sehingga selesainya, nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan. Terima kasih Bapa di surga. Setiap umat Tuhan yang datang pada pagi hari ini, apapun Tuhan pergumulan persoalan umat-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang akan menjawab sesuai keperluan kebutuhan umat Tuhan di tempat ini Bapa. Karena semuanya itu Tuhan Engkau yang akan mengetahuinya Bapa. Terpujilah Engkau Bapa kami yang sungguh indah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Siaplah kami masuk di dalam puji-pujian kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini doa ucapan syukur kami, dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Setiap umat Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya. Apa kabar jemaat Tuhan? Luar biasa. Yes. Haleluya. Itulah Tuhan kita. Itulah iman percaya kita bahwa Tuhan kita di dalam kita dahsyat, hebat dan luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Siap terima? Terima ucapan apa? Siap terima? Amin. Kuasa daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Saya percaya ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus, kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Amin. Dan kuasa itu kita pakai pada pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya.
kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Kita sudah terima kuasa daripada Tuhan, amin. Tuhan mau lagi kita lebih lagi dari orang-orang pemenang. Haleluya. Mari kita puji Dia. Haleluya. mempesona perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita terus puji Dia.
buktikan kasih-Mu. Mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersyukur di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima apa hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu. Mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersyukur Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima apakah kehidupan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersyukur di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima apakah kehidupan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersyukur di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima apakah kehidupan. Haleluya. Haleluya. Itulah impian anak-anak Tuhan. Ingin memiliki mahkota kehidupan daripada Yesus. Terima kasih Bapa. Kami tenang di dalam hadirat. Kami punya damai di dalam hadirat Yesus. Kami punya kekuatan di dalam hadirat. Yang terlebih punya kesembuhan di dalam hadirat ini. Di dalam pujian, di dalam penyembahan. Ada kuasanya sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Kau penolong yang terus setia dan setia. Selalu setia, memenuhi keperluanmu, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia,
boleh tahu, karena Dia yang memberi kekuatan kepada setiap pribadi lepas pribadi. Kekuatan Tuhan melampaui akal pikiran, perasaan, serta kekuatan. Percaya dengan ini, apa yang kau perlukan, butuhkan, semuanya ada di dalam Tuhan. Dia pegang engkau, Dia topang engkau dengan kekuatan. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tempuh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tempuh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh terlalu berbangga dan bersyukur kepada Tuhan, karena kami punya Allah yang setia, dan itulah penyataan iman kami kepada Tuhan. Dan memang Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dengar firman. Kiranya Engkau bersama menyertai hamba-Mu berkata-kata dari awal hingga berakhirnya, sehingga kebenaran firman, kata-kata daripada firman yang memiliki kekuatan yang dahsyat benar-benar menjamah setiap hati anak-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, dan kami memberi hati kepada Tuhan untuk belajar kebenaran firman. Berbicaralah Tuhan, sebab kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya ucapkan Shalom dan selamat pagi, serta selamat bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berada di bulan Februari, bulan 2, 2026. Waktu berlalu begitu tak terasa. Ya, namun demikian jemaat yang dikasih Tuhan, biar melalui hal ini kita diingatkan bahwa oleh karena hidup ini adalah pinjaman daripada Tuhan, waktu pun adalah pinjaman dari Tuhan, maka kita harus menggunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita membuka satu pengakuan iman terhadap firman yang kita akan dengar pagi hari ini. Oke? Yesaya 55 ayat 10 sampai 12 katakan begini,
Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengaribui, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Jemaat 3. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Ku suruhkan kepadanya. Katakan amin. Oke, puji Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-9. 2 Korintus 5 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Sebab itu juga kami berusaha, berjuang, baik kami hidup di dalam tubuh ini. Maksudnya ketika nyawa kita masih bersatu dengan tubuh kita, maupun kami diam di luarnya, artinya ketika kita berada di surga bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya, supaya kami berkenan kepadanya. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harus menjadi fokus dan harus menjadi perjuangan kita bersama. Nah, sebelum kita melihat nilai hidup jemaat, kata berkenan ini diterjemahkan dalam versi yang lain. Dalam 2 Korintus 5:9 di dalam terjemahan kitab kehidupan dikatakan, jadi kami selalu berusaha membuat Tuhan senang. Kata berkenan artinya membuat Tuhan senang, baik sewaktu kami masih hidup di sini di dalam tubuh jasmani kami, ataupun hidup di sana bersama Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, jika kita sudah bersama Yesus, tidak perlu kita berusaha dan berjuang untuk menyenangkan Tuhan. Sebab kalau kita sudah bersama Yesus, Alkitab mengatakan kita sudah diubahkan serupa dan segambar dengan Tuhan. Pemimpin pujian kita tadi mengatakan kita serupa dan segambar dengan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah salah satu keindahan di dalam hidup orang-orang percaya, bahwa hari ini saudara yang dikasih Tuhan melihat kehidupan kita banyak cacat celahnya di hadapan Tuhan. Banyak yang tidak benar di mata Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan kamu tetap setia mengikut aku. Sehingga sampai pada satu waktunya Alkitab mengatakan ada masa di mana saudara dan saya akan disempurnakan serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Kapan itu? Saat Yesus datang di atas awan-awan. Pada masa itulah saudara yang kasih Tuhan, Alkitab mengatakan orang yang ada di dalam kuburan akan bangkit. Mereka yang mati dalam kuburan, khususnya yang mati dalam Yesus Kristus, akan bangkit dan mendahului kita pergi menyongsong menyambut Yesus yang datang itu. Lalu kita yang hidup, yang tidak mengalami kematian, Alkitab mengatakan akan diubah dalam sekejap, sesaat. Dan itu peristiwa yang betul-betul saudara kasih Tuhan mengagumkan, luar biasa akan dialami hidup orang percaya. Di mana saudara kasih Tuhan kita sadar sendiri, ada banyak yang salah di dalam pikiran saya, ada banyak yang salah dalam hati saya, ada banyak yang salah dalam motivasi saya dan lain sebagainya. Tapi Alkitab mengatakan akan tiba saatnya ketika saudara tetap setia di dalam Tuhan. Alkitab mengatakan kamu dan saya akan menyaksikan kenapa tiba-tiba berubah jadi sempurna. Itulah saat yang paling menakjubkan yang akan dialami oleh orang-orang percaya. Untuk itu jemaat yang dikasih Tuhan, kita yang masih bercacat celah hari ini, siapa yang merasa hidupnya sempurna? Tidak ada kan? Bahkan saya yang berkata-kata tidak sempurna. Tapi tugas kita sudah dikasih Tuhan, setia mengikut Yesus. Amin. Karena Alkitab mengatakan akan tiba saatnya kesempurnaanmu, ketidaksempurnaanmu akan diubah Tuhan menjadi sempurna, serupa dan segambar dengan Yesus. Lalu pada saat itu kita akan dibawa Tuhan dalam kekekalan selama-lamanya bersama-sama Yesus. Jadi tidak perlu lagi berusaha berjuang untuk berkenan kepadanya. Untuk itu jemaat yang dikasih Tuhan, sementara kita hidup di bumi ini,
Di dalam hidup ini kita menyatakan ada satu panggilan Tuhan terbesar hidup kita. Bangun hidup, pelihara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dalam terjemahan dikatakan bangun hidup yang membuat Tuhan senang. Bangun hidup yang membuat Tuhan senang. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, inilah yang dipesankan firman Tuhan, yang ditekankan firman Tuhan selama kita hidup. Nah, kita hidup di bumi ini, saudara kasih Tuhan, sudah tentu walaupun Alkitab sudah mematok bahwa umur manusia itu 70 sampai apa? 80. Itu standar umum yang Tuhan akan berikan kepada orang-orang percaya yang di luar Yesus juga, saudara. Ya, itu standar apa? Umum. Ada seorang pengkhotbah di TV namanya siapa? Stephen Tong. Dia sekarang sudah umur 80. Tapi tiba-tiba mendapat suara Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada saya, bila-bila saja ya kamu akan saya datang jemput dan pulang ke rumah, kekal selama-lamanya. Sepertinya dia terkejut waktu dia mendengar berita itu, jemaat. Karena saudara kasih itu biasa itu dalam hidup kita. Itulah atau tidak? Siapa yang tidak takut kalau tiba-tiba dikatakan besok seperti sekian, kamu beri ya nasihat, kamu minta maaf jika engkau bersalah dengan saudaramu, sebab 1 minggu akan datang kamu akan dipanggil Tuhan seperti kepada sekian. Pasti kita berada dalam ketakutan. Tidak ada orang, saudara kasih Tuhan, bila menghadapi kematian yang tidak takut. Itu sebabnya di dalam Ibrani, Yesus mati membebaskan kita daripada apa? Ketakutan akan maut. Ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, wajar kita takut. Tapi kewajaran ini harus saudara di situ pahami bahwa walaupun dia wajar menurut ukuran manusia kita, bagi Tuhan tidak perlu harus diterima itu sebagai apa? Kewajaran. Kenapa? Tuhan sudah berjanji. Amin. Dia berjanji bahwa kematian adalah awal untuk bersama-sama Yesus apa? Dalam kemuliaan selama-lamanya. Amin. Jadi untuk mau bersama Yesus ada syaratnya, jemaat kasih Tuhan, harus mati. Hanya beberapa orang dalam Alkitab yang tidak melalui kematian. Siapa? Henokh dan Elia dibawa masuk surga. Tapi di luar itu jemaat kasih dikatakan Alkitab, semua harus melalui kematian baru jumpa Yesus kekal selama-lamanya. Jadi kalau cepat jumpa Yesus, maka cepatlah kita ambillah saya. Amin. Tapi saudara kasih Tuhan, yang berdaulat atas seluruh hidup kita termasuk kematian hanya Yesus. Amin. Kita tidak boleh paksa Tuhan, tolong sekarang karena kau lambat panggil saya biar saya bunuh diri sendiri. Itu memaksa Tuhan kan. Jadi puji nama Tuhan Yesus Kristus. Pesan firman Tuhan bagi kita hari ini, selama saudara diberi napas oleh Tuhan, amin, usahakan, perjuangkan itu kata firman Allah, supaya hidup kita berkenan menyenangkan Tuhan. Amin. Ya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, saya katakan kita tidak sempurna. Tidak ada orang mampu melakukan kehendak Tuhan. Tapi apa yang Tuhan katakan, semampu ya, kebenaran yang kamu sudah kenal dan dengar, pakailah itu untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bangun, pakailah itu untuk membangun hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan ini yang harus kita simpan dalam hidup kita. Sering jemaat kasih Tuhan, jadikan ini sebagai ayat hafal. Amin. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luar, supaya kami berkenan apa? Kepadanya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau ini menjadi salah satu ya motivasi hidup kita, salah satu tujuan hidup kita, setiap hari kita bangun, Bapak saudara, usahakan supaya apa? Hati saya menyenangkan Engkau. Usahakan Bapak ya Roh Kudusmu supaya apa? Mulut saya menyenangkan Engkau dan seluruh perbuatan saya menyenangkan. Amin. Itu jadikan itu kerinduan. Amin. Dan saudara kasih Tuhan, pasti itu akan tercapai dalam hidup kita. Kita mengatakan kamu sudah diberi kuasa. Kuasa apa itu? Kuasa Roh Kudus. Amin. Dan
Dialah yang memampukan saudara, seperti pujian tadi Tuhan memberikan. Dialah yang memampukan kita melakukan kebenaran, termasuk ini impian Tuhan, termasuk ini kerinduan Tuhan, yaitu selama kita hidup supaya berkenan, menyenangkan Dia. Amin. Itulah hadiah yang terbesar yang kita boleh kasih sama Yesus saat Dia jumpa nanti. Amin. Bapa, aku tidak membawa apa-apa untuk pulang bersama Engkau, tapi Bapa, aku telah membangun hidup menyenangkan di bumi, dan aku akan senang bertemu dengan Engkau. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, jemaat cari kasih Tuhan, kenapa membangun hidup berkenan, hidup menyenangkan Tuhan ini ditekankan Alkitab? Dan ini menjadi perjuangan Paulus. Ini menjadi tujuan Paulus. Mari kita lihat, ya. Untuk itu saya akan memberi tema firman Tuhan pagi hari ini, memelihara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Mengapa kita harus membangun dan memelihara hidup berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan? Perhatikan, jemaat. Katakan bagian yang pertama, karena lambat atau cepat jemaat dan saya akan menghadap apa? Takhta pengadilan Kristus. Oke, 2 Korintus 10. Kita semua pasti akan menghadap Kristus dan Dia akan mengadili kita. Semua perbuatan baik ataupun jahat akan dihakimi, dan setiap orang akan mendapat balasan setimpal dengan perbuatannya selama hidupnya di dunia ini. Nah, jemaat cari kasih Tuhan Yesus Kristus, membangun hidup berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Ada satu takhta. Dan siapapun jemaat cari kasih Tuhan sudah berbicara tentang pengadilan, kira-kira ada orang sejahtera kalau menghadap pengadilan? Pasti disertai rasa takut, betul atau tidak? Karena orang yang pergi ke pengadilan itu, saudara, pasti apa? Terdakwa, kedapatan salah, ya kan? Betul kan? Orang tidak. Kalau saudara pergi ke pengadilan tanpa hal itu, kira-kira hakim akan berkata, kamu ini gila atau tidak? Pengadilan ini khusus untuk orang yang terdakwa, ya, terdakwa, dituduh bersalah. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, lihat di sini, ya, coba tampilkan ayat ini, 2 Korintus 5 ayat 10. Korintus 5:10, okay? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Tadi itu terjemahan lain, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya oleh ini, baik atau jahat. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kenapa kita harus membangun hidup berkenan kepada Tuhan? Ya, menyenangkan hati Tuhan, karena Alkitab ini mengatakan lambat atau cepat ada pengadilan, dan kata Tuhan apa? Saudara saya ini hadapi. Tapi kabar baiknya bagi saudara dan saya katakan pengadilan di dunia ini, kita dalam sana terdakwa salah, dituduh salah. Tapi ingat, pengadilan yang disiapkan Yesus bagi kita ada dua tujuannya. Tujuannya mengadili orang jahat, orang di luar Yesus, ya, orang yang tidak bertobat. Jadi luar Yesus saja, itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua, Dia mengadili saudara dan saya yang sudah bertobat. Pertanyaannya, kenapa saya mesti diadili kalau sudah bertobat, kalau sudah benar, kalau sudah menyenangkan hati Tuhan? Nah, saudara yang kasih Tuhan, ingat, ya, di hadapan Tuhan dengar baik-baik, ada dua pengadilan. Mengadili untuk orang jahat. Jadi nanti orang-orang jahat ini, orang-orang tidak bertobat ini, Tuhan akan menunjukkan kepada mereka bahwa kenapa kamu masuk di tempat ini, kenapa kamu masuk dalam neraka kekal selama-lamanya. Karena ada bukti, ya, ada bukti bahwa ini yang menyebabkan masuk ke sana. Karena dasar manusia selalu membenarkan diri, kan? Nanti saudara kalian akan
jutaan miliaran orang. Tuhan, saya sudah membangun ini, ya, saya sudah buat ini, ya. Maksudnya orang yang tidak percaya sama Yesus. Kenapa saya tidak masuk surga? Ya, kenapa tidak masuk? Jika dibanding perbuatan jahat saya dan perbuatan baik saya, nah Tuhan katakan, oke, kalau itulah prinsipmu, itulah ajaranmu, ya, kamu ditimbangnya perbuatan baik dan perbuatan jahat. Nah, Tuhan bilang, oke, lihat hari ini berapa hari bulan? Coba dikasih perhatian. Apa? 8 hari bulan. Oke. 8 hari bulan kita lihat perbuatan jahatmu, ya, yang baik dan jahat. Coba. 8 hari bulan apa yang kamu lakukan di pikiran? Ya mungkin orang lihat kau baik, tapi pikiranmu penuh kenajisan. Ya. Bagaimana tutur katamu dan lain sebagainya. Pasti saudara akan dituliskan semua, direkodkan semua. Nah coba, iblis catat itu. Dia bilang, ini betul si Yosakin hari ini. Tapi dasar manusia saudara, hanya satu perbuatan begini. Oh, dia akan apa? Berkhotbah, itu kan baik, mengasihi. Jadi saudara, dibanding perbuatan baik saya dan jahat saya, mana lebih banyak? Yang jahat. Tapi saya bangga dengan 2 perbuatan baik. Nah itulah manusia saudara. Hanya karena berbuat salah satu yang baik, sebagiannya baik, sementara sepenuhnya hidupnya itu saudara penuh dengan kejahatan. Lalu dia berbangga kepada Tuhan, saya boleh masuk surga, saya boleh dapat ini karena apa? Saya buat ini buat itu. Tapi Tuhan katakan, nyatanya jahatnya lebih banyak, ya. Nyatanya jahat lebih. Jadi kamu naik pergi mana? Pergi naik pastor lama-lamanya. Maka dalam Alkitab tidak ada ajaran begitu. Kita masuk surga karena berdosa, saudara. Oh, masuk neraka karena dosa yang belum dibereskan. Dan saudara masuk surga karena Yesus sudah mati bagi kita. Amin. Jadi pengadilan yang pertama dikhususkan bagi mereka di luar Yesus Kristus, tapi bagi orang Kristen yang menggunakan hidup ini bukan menyenangkan Tuhan, tapi menyenangkan. Itu yang harus saudara-saudara pahami dengan baik. Tapi pengadilan yang kedua untuk apa saudara? Itu untuk kamu dan saya. Untuk apa dia pilih? Di mana saudara? Oke, kasih kembali guys. Kita akan lihat ini supaya jemaat paham. Ternyata karena Roma 8 ayat 1 kita tidak dihukum lagi. Jadi kalau tidak dihukum, kenapa diadili lagi? Nah, sekarang kita diadili untuk apa? Oke. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15 menjelaskan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasar iman kita adalah Yesus. Perhatikan itu jemaat. Kita membangun gereja di sini dasarnya apa? Yesus Kristus. Jadi semua orang yang percaya kepada Yesus, dasar imannya adalah kepada Yesus, berpusat kepada apa? Yesus Kristus. Ya, berpusat kepada ajaran Kristus, berpusat kepada Yesus, hidup Yesus Kristus. Nah, terus ayat 12, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak atau permata. Ternyata saudara, sekalipun dasar iman kita sama, yaitu Yesus, tetapi orang yang membangunnya di atas itu ada 2 golongan. Golongan yang pertama, ada orang membangun imannya di atas dasar iman yang benar, yaitu Yesus, yaitu kualitasnya seperti apa? Emas, perak, dan batu permata. Ini golongan yang pertama. Lalu ada golongan yang kedua. Kelompok yang kedua, kayu, rumput, kering, atau jerami. Jadi orang membangun imannya itu di dalam Yesus. Sudah dikasih Tuhan, ada 2. Ada orang membangun imannya di mana iman itu berkualiti, sehingga waktu dibakar tidak akan terbakar. Tapi ada orang membangun imannya di atas dasar yang kurang berkualiti. Apa itu dikatakan? Yaitu kualitinya seperti kayu, rumput kering atau jerami. Nah, kayu, rumput kering atau jerami, itu jemaat kasih Tuhan kalau dibakar bagaimana? Hangus. Tapi kalau iman itu sudah kasih Tuhan dibangun, berdasarkan emas, perak, dan permata, sudah dibakar dengan apapun, tidak akan terbakar, tidak akan hangus. Apa maksudnya saudara kasih Tuhan? Jadi kita akan menghadap pengadilan Tuhan, di mana saudara kasih Tuhan
iman kita, ya, perbuatan kita dibangun, ya memang dibangun di atas Yesus Kristus, tapi bagaimana kita membangunnya? Apakah iman kita itu, saudara kasih Tuhan, dibangun berdasarkan kualiti, yaitu sifatnya seperti emas, perak atau permata, atau iman kita itu di kualitinya seperti kayu rumput kering dan cerah. Nah, kita masuk kepada tidak. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah, ibarat jika pekerjaannya dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi pertanyaan sekarang, untuk apa saudara dan saya menghadap takhta pengadilan Kristus? Untuk apa diadili? Apakah pekerjaan kita ada upah atau tidak? Amin. Pekerjaan yang ada upah itu, itulah yang kualitinya seperti emas, perak dan permata. Tapi pekerjaan yang kualitinya seperti kayu rumput kering tidak akan dapat upah. Nah, saudara kasih tahu, dan ini mendorong kita untuk benar-benar membangun iman kita, ya, supaya iman kita itu punya kualitas. Itu berarti saudara kasih Tuhan hari ini mendengar firman ini, dan itu mendorong saudara supaya apa? Apa yang tidak benar di mata Tuhan segera selesaikan hari ini, amin. Karena itu artinya saudara dan saya membangun emas, ya, iman di atas apa? Yang berkualitas, bukan di atas yang tidak berkualitas. Maka saudara kasih Tuhan seperti saya, tiba-tiba saya menghadap Tuhan. Dari muda saya sudah melayani Tuhan. Tapi Tuhan katakan, imanmu tidak berkualiti. Sekarang engkau menghadap takhta pengadilanku, bukan untuk menerima upah, tetapi hanya sekedar untuk diselamatkan. Ngerikan saudara kasih Tuhan. Jadi kita menghadap pengadilan Tuhan nanti itu diadili Tuhan untuk menerima apa? Upah. Dan upah ini saudara Tuhan akan menunjukkan kualitas iman kita di bumi ini. Jadi itu sebabnya saudara kasih Tuhan, bagi kita orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, ini pesan firman, betapa pentingnya harus ada keseriusan mengikut Tuhan. Betapa pentingnya harus ada pertobatan sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan. Betapa pentingnya hidup menyenangkan Tuhan di bumi ini penting sekali. Karena itu akan mengantar saudara dan saya menghadap takhta pengadilan Tuhan, diberi upah atau tidak. Nah, ayat tadi dikatakan ada orang diselamatkan tapi tidak mendapat upah. Itu ayat yang jika pekerjaan terbakar ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi ada orang memang diselamatkan, masalahnya dia tidak mendapat upah. Saudara pilih mendapat upah sekaligus diselamatkan atau hanya diselamatkan. Mana yang mau dipilih? Pasti yang pertama, men, diselamatkan sekaligus mendapat upah. Itu namanya saudara kasih Tuhan berkat yang sempurna. Kalau hanya diselamatkan tapi tidak mendapat upah, maka saudara kasih Tuhan, ya kita tinggal melihat, oh si ibu apa pedik so ada mahkota, ada upah sementara saya berputih mata. Sedihkan jemaat jadi kasih Tuhan. Nah itu sebabnya jemaat jadi kasih Tuhan, betapa penting kita harus menggunakan hidup ini. Alkitab menyatakan menyenangkan Tuhan. Amin. Menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi itulah yang membuat kita, saudara Tuhan, datang kepada Tuhan tanpa ada rasa takut. Amin. Tapi akan sekalipun pengadilan, tapi kita akan datang. Terima kasih Tuhan, saya sudah melakukan semampu saya. Ya sebatas saya yang saya tahu tentang firman, aku sudah melakukannya. Amin. Kita menghadap pengadilan Kristus. Nah, puji Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat yang kedua, membangun hidup yang berkenan kepada Tuhan itu
Bukan saja saudara-saudara kita menghadap, tapi adalah Tuhan untuk menerima upah dan keselamatan daripada Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, ia berkaitan dengan doa kita. Oke? Didengar Tuhan. Amsal 15 ayat 8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur, garis bawahi orang jujur, itu maksudnya orang yang melakukan kehendak Allah, ya. Orang yang melakukan kehendak Allah. Tetapi doa orang jujur dikenannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ternyata orang yang berkenan kepada Tuhan itu, saudara kasih Tuhan, doanya berkuasa. Amin. Ya. Amsal 11:20, dia katakan begini. Orang yang serong hatinya adalah kejam bagi Tuhan, tapi orang yang berjalan jalannya dikenannya. Ini dalam terjemahan lain. Oke, mari kita lihat Yakobus 5:16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ayat seterusnya, doa orang yang benar. Siapa yang benar itu cuma? Itulah orang yang berkenan kepada Tuhan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, membangun hidup berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan katakan itu adalah alat, itu adalah sarana di mana doa-doa kita bukan sekedar didengar oleh Tuhan, tetapi akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Jemaat mau beli mana? Hanya sekedar didengar tapi tidak direspon. Itu kan menyakitkan. Nah, doa yang hebat, doa yang luar biasa itu didengar Tuhan, tapi sekaligus diresponi, artinya dijawab. Dan doa seperti ini dikatakan Alkitab, doa yang penuh kuasa, besar kuasanya. Amin. Nah, mari kita lihat contohnya. Sedang kasih tahu Yakobus 5:17. Ya, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, ya. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Dalam ayat selanjutnya, ketika dia berdoa, Tuhan kasih turun hujan, maka hujan pun turun. Nah, coba cari kasih Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan Elia itu, ya, manusia biasa, artinya punya kelemahan, ya, jatuh bangun dalam mengikut Tuhan seperti saudara dan saya. Tapi ada yang tidak pernah berhenti. Elia perjuangkan dalam hidupnya apa? Hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Hidup berkenan kepada Tuhan. Jatuh bangunan biasa. Tapi perjuangannya, aku harus, tak kalah aku jatuh, aku sebangkit, menyenangkan Tuhan. Maka dikatakan Alkitab, ketika dia berdoa jemaat dia, apa dikatakan tadi ayat 6, doanya penuh kuasa. Bayangkan sudah dikasih Tuhan. Bilang, hujan jangan turun, hujan pun tidak turun. Hujan turun, maka hujan pun turun. Saudara yang kasih Tuhan, artinya apa? Doa orang benar itu dapat apa? Saudara yang kasih Tuhan, dapat apa itu? Membuat hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Hal-hal yang tidak mungkin. Doa orang percaya itu dapat menerobos hukum alam. Apa itu hukum alam? Jangan dikasih Tuhan. Kan yang berhak mengatur hujan itu turun adalah hak Tuhan. Amin. Tapi sudah kasih Tuhan, walaupun Tuhan sudah tetapkan begitu, yang berhak mengatur hujan turun itu adalah hak saya. Tapi sudah kasih Tuhan, Alkitab mengatakan apa yang Tuhan tetapkan itu boleh diubah oleh doa orang-orang percaya. Amin. Jadi orang-orang percaya itu sebenarnya adalah orang-orang yang hebat, ya. Orang-orang yang mampu, sekalipun Tuhan sudah katakan ini tidak boleh, tapi melalui saudara kasih Tuhan, doa saudara, Tuhan katakan sekalipun aku katakan tidak boleh, tapi boleh. Amin. Jadi saudara Tuhan, betapa dasarnya doa orang-orang benar yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat yang ketiga dikatakan, mengapa kita harus membangun hidup dan mata Tuhan. Lukas 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita hidup di bumi ini, saudara, di kota Kinabalu, dan ada jutaan manusia hidup di bumi. Ada puluhan ribu ya orang berada di Sabah, di kota Kinabalu ini.
Tapi jemaat cari kasih Tuhan, semua manusia itu membutuhkan namanya damai. Amin. Oke? Semua manusia itu merindukan, semua ingin ada damai, ada ketenangan. Tapi Alkitab menyatakan hanya manusia yang berkenan kepadanya, yang hidup di bumi, orang itu Tuhan katakan akan ada damai sejahtera. Amin. Dan perhatikan ini jemaat cari kasih Tuhan, damai itu tidak boleh diberi dengan uang. Amin. Damai itu tidak boleh diberi dengan kekayaan. Damai itu tidak boleh diberi dengan kedudukan. Kalau damai itu boleh dibeli dengan hal-hal demikian, saudara-saudara, maka banyak orang kaya sudah menemukannya. Banyak orang pintar banyak orang berkedudukan sudah menemukan. Tapi ternyata damai itu adalah berkat yang khusus bagi orang-orang tertentu. Siapa orang tertentu itu jemaat? Orang yang berkenan kepada Tuhan. Damai itu hanya diperuntukkan bagi saudara dan saya yang percaya kepada Kristus, tapi pada masa yang sama membangun hidup berkenan di mata Tuhan. Tahukah saudara kasih Tuhan, bila hidup kita ada damai, kekhawatiran boleh mengelilingi kita, tapi saudara akan tetap tenang. Amin. Badai boleh bertubi-tubi menimpa kita, tapi saudara tetap senyum dan teguh di dalam Tuhan. Amin. Paulus sudah buktikan, dia di penjara, tetapi di situ dia justru mengalami suasana surga. Dia bersorak-sorak memuji Tuhan. Ayub pun sudah mengalaminya, bagaimana damai daripada Allah itu. Dikatakan habis segalanya. Tapi saudara dan Tuhan, menakjubkan. Dikatakan terpujilah nama Tuhan. Artinya sudah kasih Tuhan, ada ketenangan, ada dari sejahtera itu. Jadi jemaat yang kasih Tuhan, hari ini seluruh dunia krisis, ya, seluruh orang di bumi ini mengalami krisis damai sejahtera. Tapi saudara yang kasih Tuhan, saat di mana dunia sedang mengalami krisis begini, ditawarkan dengan cuma-cuma bagi saudara dan saya, bahwa di dalam Yesus kita boleh dapatkan temukan damai sejahtera itu. Bagaimana memperolehnya jemaat? Katakan, bangun hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Saudara, sepanjang hidup kita berkenan kepada Tuhan, saudara, ketenangan akan mengikutinya. Tapi ketika kita hidup jauh daripada Tuhan, saudara, kita hidup dalam ketakutan dan lain sebagainya. Yang keempat dikatakan Alkitab, saudara, kenapa kita harus membangun hidup berkenan kepada Tuhan? Katakan begini, Mazmur 37 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kita lihat di ayat 23 ini, saudara. Tuhan menetapkan. Kata menetapkan artinya Tuhan mengatur langkah-langkah hidup orang yang berkenan kepadanya. Amin. Jadi Tuhan sendiri tanpa saudara sadari atau tidak, hidup kita itu ada dalam apa? Perancangan Tuhan. Amin. Itu luar biasanya. Hidup kita ada dalam perancangan Tuhan. Ya, coba kita lihat siapa orang yang menuliskan ayat ini. Raja Daud. Tahu ke saudara kasih Tuhan, Raja Daud itu latar belakang hidupnya menurut ukuran manusia, sudah kasih Tuhan, memang sangat tidak memenuhi standar untuk menjadi orang besar. Bayangkan dia apa? Penyembala kambing domba. Waktu diurapi oleh Samuel, dia datang dari padang. Saudara, tapi Tuhan katakan, orang ini orang yang menyenangkan aku. Amin. Manusia tidak melihat dia sebagai orang yang patut menduduki jabatan yang tinggi, tapi karena dia berkenan kepadaku hidupnya, aku sedang memprogram dia, merancang hidupnya kepada arah yang baik. Saudara, itu menunjukkan dari muda kemudian Tuhan sudah persiapkan. Satu ketika engkau akan menjadi raja, menjadi orang hebat. Dan tahukah perjalanan hidup Daud dari gembala, kemudian jadi hamba Pak Saul, dan seterusnya, akhirnya apa? Tuhan angkat menjadi raja. Dan Daud terkejut, siapa saya ini Tuhan? Orang tidak tahu yes no,
tapi boleh kau angkat. Dalam Mazmur dikatakan kekayaan itu, dalam Daniel dikatakan kekayaan itu, kekayaan itu bukan hanya untuk orang berpengetahuan, ya, bukan orang yang berkedudukan, tapi orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, hidup langkah-langkah hidup apa? Daud ini sudah ada dalam perancangan Tuhan, dan ini yang luar biasa, amin. Nah, hari ini khususnya kepada anak-anak muda yang ada di sini, bangun hidup berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku sendiri yang menetapkan, merancang hidupmu dari A ke B, B ke C, C dan seterusnya dan seterusnya. Ada dalam rencana Tuhan. Nah, kita lihat ayat yang ke-24. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab apa? Tuhan menopang tangannya. Jatuh di sini sudah banyak maksudnya. Itu berarti jatuh dalam dosa. Tahukah Daud pernah jatuh dalam dosa, berzina dengan Batseba? Tapi apa hidupnya hancur? Tidak, saudara. Alkitab katakan Tuhan angkat, Tuhan pulihkan. Nah, jatuh juga di saudara itu juga berarti kita jatuh dalam berbagai masalah, jatuh dalam kegagalan, jatuh dalam penyakit dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tidak sampai apa tergeletak. Maksudnya apa tergeletak? Hancur, tidak dapat dipulihkan. Sebab apa? Tuhan menopang hidupnya. Jadi jawabannya sudah ada, singkatnya, orang yang hidup berkenan kepada Tuhan itu, di samping hidupnya sedang diprogram Tuhan untuk sesuatu perkara yang besar, untuk sesuatu perkara, saudara Tuhan, yang akan membuat dia nanti ternganga-nganga. Kenapa setiap Tuhan buat saya begini? Tapi jangan lupa, sekalipun orang itu mengalami masalah, mengalami kejatuhan, Tuhan tidak akan biarkan hancur selama-lamanya. Tuhan akan pulihkan kehidupannya. Jadi saudara kasih Tuhan, sikapnya orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, seluruh hidupnya ada dalam apa? Pemeliharaan Tuhan. Tuhan pelihara masa depannya. Dan lebih dari itu dikatakan, saat dia menghadapi kejatuhan dalam apa bentuk, tangan Tuhan akan mengangkat dia, memulihkannya. Amin. Luar biasa. Nah, saudara kasih Tuhan, biar firman ini catat dalam hidup saudara, bersuara kuat dalam hati kita. Bapak saudara, berapa lama saya hidup? Biar Bapak firman ini aku hidupi hari ini dan seterusnya, yaitu membangun hidup berkenan kepada Tuhan. Jangan menyanyiakan, amin. Jangan menyanyiakan, sangat penting. Selama saudara masih dipinjamkan bernapas oleh Tuhan, katakan, aku menggunakan itu menyenangkan Tuhan. Jangan sampai satu hari berlalu jemaat tanpa mempersembahkan pujian kepada Tuhan, tanpa bersyukur kepada Tuhan, amin. Ya. Setiap saat saudara Tuhan, ya, harus ada hubungan dengan Tuhan. Ada pengkhotbah yang pernah datang kita dulu di sini, saudara. Mereka itu buat persekutuan. Ada jam-jam tertentu. Ini masanya berdoa. Ya. Jadi dimanapun, kalau dia sudah tahu bahwa ini masa dia berdoa, dia berhenti di mana, di kereta, di mana. Ini bagus juga, saudara. Ya. Artinya apa? Dia bergaul dengan Tuhan apa? Tanpa henti-hentinya. Dia bergaul dengan Tuhan tanpa ada hari berlalu. Begitu saja. Jadi mereka sudah terbegitu diingatkan, itu bunyi bel itu, oh ini masanya saudara berdoa, luar biasa. Nah, hal-hal yang baik itu perlu kita tiru, amin. Yang tidak baik kita harus elakkan. Jadi puji nama Tuhan Yesus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita kejar ini, ya, menjadi salah satu perjuangan hidup kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau hari-hari yang lalu kita sudah buat hidup ini jadi sia-sia, mari isi setiap hari. Bapa, aku mau mengisi hidupku ini hanya menyenangkan Engkau. Amin. Mari kita bangkit berdiri semua dan kita akan saudara perjamuan kudus. Haleluya. Mari jemaat kita siapkan hati.
kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Sambil kita akan menjalankan perjamuan tersebut, saya mengajak jemaat kiranya video singkat yang ada di hadapan kita boleh memberi gambaran kepada kita bagaimana Yesus membayar harga yang sangat mahal hanya untuk mengasihi saudara dan saya. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain untuk diselamatkan, untuk diampuni, untuk kita boleh bersatu dengan Tuhan kembali selain harus melalui kematian. Dan kematian itu Yesus.
ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti ada di tangan kanan kita hari ini, dan firman yang kita pelajari hari ini, yaitu hidup berkenan di mata Tuhan. Tahukah jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini Alkitab mengatakan kita boleh berkenan di hadapan Dia, berkenan di dalam melayani Dia, berkenan menyembah Dia, bahkan berkenan mengikuti perjamuan kudus ini. Karena apa? Dia sudah mati untuk saudara dan saya. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, dengar baik-baik ini jemaat, ketika kita sudah percaya Yesus, terima Dia secara pribadi, Alkitab mengatakan engkau adalah pribadi yang berkenan, yang layak, yang menyenangkan aku. Dan jemaat yang kasih Tuhan, pada tahap yang pertama ini Tuhan sudah memberi kita jalan untuk berkenan kepada-Nya. Selanjutnya yang kedua, itulah bagaimana kita melalui kehidupan kita dan saudara, yaitu melakukan kehendak Allah sebagai bukti bahwa kita percaya kepada Dia, kita sudah diperkenan oleh Dia. Tidak ada yang lebih jelas dan pasti bahwa saudara dan saya ini menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Dia lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Sebabnya hari jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengangkat roti ini, ingat, kenapa Yesus harus mengalami penderitaan? Kenapa Yesus harus menderita? Kenapa Yesus harus penderitaan yang begitu rupa? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengatakan penderitaan itu adalah penderitaan yang saudara dan saya alami. Tapi Tuhan katakan, timpahkan kepada aku penderitaan itu. Aku siap menanggungnya. Bebaskan umatku yang ada di Asia City. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah saat Yesus mati di kayu salib, aku sudah selesai. Artinya apa? Perjuangan Yesus untuk membebaskan saudara dari hukuman sudah selesai. Sudah selesai. Itu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau kita dibebaskan dari hukuman neraka kekal selama-lamanya, hargai itu, bahwa ada nyawa yang dikorbankan, ada nyawa yang dipertaruhkan. Itulah Yesus Kristus. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang kita terima terlalu mahal dan mahal, tetapi diberi dengan cuma-cuma kepada saudara dan saya. Tidakkah ini membuat saudara hancur hati di hadapan Tuhan untuk mengasihi Dia? Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang terlalu besar. Bapa, sekali kami akan makan roti ini, kuduskan hidup kami. Hamba-Mu Tuhan tidak cukup kata-kata untuk menjelaskan kepada hati umat, tapi biar Roh Kudus-Mu Bapa untuk menjelaskan kepada kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bayar harga yang sangat mahal hanya supaya Bapa kami lepas dari perhukuman selama-lamanya. Terima kasih untuk anugerah-Mu dan terima ucap syukur dalam Yesus. Mari kita makan. Mari jemaat angkat anggur di tangan kita. Sesudah itu yang mengambil cawan, mengucap syukur lalu berikan kepada mereka, berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sehingga darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang sudah ditumpahkan di kayu salib. Dalam darah itu Bapa, maka hari ini Tuhan Yesus Kristus, dosa tidak lagi berkuasa dalam hidup kami dan segala akibatnya, karena melalui darah ini kami sudah diampuni, dilepaskan oleh Tuhan. Tidak ada anugerah Tuhan yang luar biasa daripada yang kami alami ini. Maka kami bebas dari hukuman. Dosa kami sudah diampuni Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan
kami akan minum Tuhan darah-Mu ini, Tuhan Yesus, sebagai bukti bahwa bukti dan jaminan bahwa Yesus sudah menyelesaikannya bagi kami dengan sempurna dan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami akan minum dalam nama Yesus. Mari kita minum jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap tangan yang sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus pagi hari ini, Tuhan, Engkau kiranya bersuara khusus, berbicara khusus di dalam hidup mereka, bahwa hari ini Bapa, hidup kami bukan lagi milik kami, tapi milik Yesus. Dan Bapa surgawi, kiranya juga Engkau Tuhan catat dalam hati anak-anak sebelum dia meninggalkan ruangan ini, bahwa kami ini siapa di hadapan Tuhan. Kami ini siapa di hadapan Tuhan. Kami adalah anak Allah. Kami adalah pewaris kerajaan surga. Dan terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena hidup kami sudah dibeli dengan harga yang mahal. Maka firman-Mu pagi hari ini, Tuhan Yesus Kristus, kiranya Bapa, kami mulai menghidupinya, yaitu membangun hidup yang berkenan kepadamu. Terima kasih, dengan apa kami membalas kebaikan-Mu? Tidak ada apa-apa selain Bapa. Kami hanya bersyukur kepada Engkau. Terima kasih. Jemaat, mari kita angkat tangan dan imani dalam hati hari ini. Oh, karena Yesus sudah mati untuk kita, menyelesaikan segala bagi kita. Maka mari jemaat yang kasih kita berdoa. Ada jemaat yang mungkin sakit, ada jemaat yang mungkin terikat dengan dosa dan benar. Hari ini kita akan mau supaya jemaat semua mengalami pembebasan. Untuk itu marilah kita berteriak kepada Tuhan. Mungkin saudara suami jemaat terikat dengan dosa. Mungkin jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, ada saudara kita terikat dengan dosa dan lain sebagainya. Mereka ada dalam tawanan iblis. Tapi Tuhan hari ini berkata, doa orang benar besar kuasa. Berdoa bahwa Tuhan Yesus Kristus, kematian-Mu mengalahkan dosa, kematian-Mu mengalahkan maut, kematian-Mu mengalahkan iblis dan lain sebagainya. Sekarang katakan sama Tuhan, saya mau itu. Kami mengalami semua. Suami saya mengalami, anak-anak saya mengalami. Dan jemaat cari kasih Tuhan, doa seperti ini. Inilah yang Tuhan rindukan. Kita panjangkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami angkat tangan di hadapan bagi jemaat-Mu Bapa surgawi yang belum mengalami kuasa di sebalik kematian-Mu Bapa. Dan hari ini Bapa, kami berdoa untuk mereka supaya Tuhan mengalami kuasa yang dahsyat di sebalik kematian-Mu. Itu Bapa surgawi, Tuhan Yesus, termasuk juga tubuh hamba-Mu hari ini, Tuhan Yesus yang masih dalam proses penyembuhan. Tuhan Yesus, kami tidak mau melihat apa yang dokter katakan, tapi kami melihat dokter yang segala dokter, yaitu Yesus, bahwa Dia sudah bayar harga untuk kesembuhan kami. Oleh bilur-bilurnya hamba-Mu sudah sembuh. Kami terima apa yang dikatakan dokter dan segala dokter, yaitu Yesus. Demikian juga jemaat-Mu Tuhan, Bapak yang mengalami sakit penyakit, kami berdoa untuk Tuhan Yesus, suami daripada Ibu Martina yang sedang sakit hari ini. Menurut dokter manusia banyak komplikasi penyakit dalam tubuhnya, tapi hari ini Tuhan kami mengisytiharkan Tuhan, Bapak yang Kau sudah kerjakan di kayu salib harus terjadi dalam Tuhan. Itu sebabnya dalam nama Yesus, kami Tuhan Yesus berdoa untuk Bapak ini, disembuhkan Tuhan sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Bapa, jangan izinkan umat-Mu pulang tinggal tempat tanpa mengalami pembebasan dan kuasa yang dahsyat yang Yesus kerjakan itu dibebaskan dari segala ikatan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, berkati firman-Mu dalam dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, bahkan sudah kita menikmati perjamuan kudus. Dan pada saat ini kita mau memberi kepada Tuhan. Saya persilakan kepada yang bertugas. Doa kolekte Ibu Jenny dan penyanyi kolekte Ibu Tim.
Engkau sungguh besar, Engkau sungguh mulia. Segala pengorbanan-Mu yang begitu besar kami alami di dalam setiap pribadi kami. Engkau sudah membimbing kami dalam sepanjang minggu Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri, tetapi Tuhan tetap mendahului setiap langkah kehidupan kami. Hingga saat ini ya Tuhan, kami kembali di tempat ini untuk kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tidak dapat Tuhan untuk membalas dengan apa yang Tuhan sudah berbuat di dalam hidup kami. Selain Tuhan, kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengarkan sebentar tadi Tuhan menjadi saluran berkat kepada kami di tempat ini. Biarlah kami pulang nantinya Tuhan membawa damai sejahtera yang melimpah di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan kami akan membawa persembahan persepuluhan apapun yang kami bawa di hadapan Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati kami semua. Yang tidak sempat memberikan Tuhan, mari Engkau memberkati. Yang memberikan Tuhan, sama-sama Tuhan memberkati kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, lewat anugerah kemurahan-Mu, maka ibadah kami dari awal hingga berakhirnya akan selesai. Itu sebabnya Bapa,
sebelum umatmu tinggalkan ruangan ini. Kami Tuhan Yesus Kristus memperhadapkan hidup mereka di hadapan Tuhan. Karena sepanjang minggu ini mereka akan menjalani berbagai aktiviti. Seperti kata firman-Mu, di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dan sebaliknya firman-Mu juga berkata, dengan Allah kami akan melakukan perkara-perkara yang ada perkasa. Sebab Dia sendiri akan menginjak-injak para musuh kita. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, kami berdoa kiranya Tuhan apa yang dijamah dikerjakan umat sepanjang ini ada dalam berkat, ada dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, dan kami berdoa bagi anak-anak kami yang bersekolah, Tuhan beri hikmat akal budi. Dan secara khusus kami berdoa Tuhan pada saat ini untuk aktiviti yang kami jalani sepanjang tahun ini. Program-program yang kami sudah rencanakan, Tuhan berkati. Biar tidak ada Tuhan Yesus aktiviti ini sekedar satu, Tuhan Yesus paham pengetahuan dari kami. Tapi biar aktiviti ini boleh mendongkrak, boleh menggerakkan di mana kami melihat Tuhan Yesus Kristus Allah bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan Tuhan program tahunan kami sepanjang tahun ini khusus untuk pelayanan ulang tahun gereja juga perayaan Natal Tuhan. Awal-awal kami sudah putuskan bersama jemaatmu, dan seterusnya kami bawa dalam doa kiranya Bapa Surgawi lewat penyertaan-Mu, lewat campur tangan-Mu, semua Tuhan acara ini berjalan dengan baik. Lebih daripada itu, acara ini Tuhan tempat untuk kami melihat mujizat Tuhan, tempat kami melihat kemuliaan Tuhan, tempat kami melihat berkat Tuhan, tempat kami melihat perkara-perkara besar bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati bangsa dan negara kami Malaysia, mulai dari raja, perdana menteri dan lain sebagainya. Biarlah Tuhan bangsa ini tetap aman, stabil dalam segala hal, sehingga kami hidup dan ini juga akan mengalami keamanan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Mari jemaat jemaat cari kasih Tuhan, mari kita tinggalkan tempat ini dan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai jemaat mulai hari ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Yang ucap syukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan semua jemaat berkata amin. Oke, selamat siang. Kelengkap minggu hadapan, dan sehabis ibadah kita ini apa yang dimaklumkan di WhatsApp grup